Hai guys, saya Aaron Mazrin dan hari ini saya akan menceritakan tentang Attack on Titan dari season 1 sampai season 3 dalam 20 menit. Dan watak utama pertama yaitu Eren Yeager, seorang yang ingin membalas dendam kepada semua Titan. Dan kedua pula Armin Arret yang dimana suka membaca buku dan pintar. Dan kita ada Mikasa yang suka membunuh Titan dan エレン。エレンはどこ？エレンも。エレンのエレン。エレン。 dan dia juga jealous apabila Eren bercerita dengan wanita lain. Good job Mikasa. Season 1 dimulakan dengan untuk tampak tangan di sebalik wall orang dan ia adalah Colossal Titan. Hello, cute kan dia? Dan dia pun Eren ternampak dan terkejut dan Colossal Titan itu membuat lubang di bawah untuk membenarkan Titan-Titan lain masuk dan menghancurkan bandar itu. Di sini kita ada Hannes yang menyelamatkan Eren dan Mikasa dari Titan yang tinggi ini yang memakan mama Eren, dan setelah dari itu Eren berdendam dengan Titan dan ingin membunuh mereka semua. Dan Eren dan Mikasa dan Armin mengikut survei Corp untuk membunuh Titan-Titan yang di luar. Dan kita ada Jin, si muka kuda yang menengok Eren. Dorang pun berlari ke misi pertama dorang, yaitu menyediakan pelatihan melawan Titan. Dan Eren tidak sabar melawan Titan dan Titan muncul. Hero Colossal Titan kembali lagi dan membuat lubang seperti dulu. Dan Eren yang ingin membalas dendam untuk atas kematian kawan dia melawan Titan First Titan dan terciduk begitu ya. Good job Eren. Tapi Eren tidak mudah putus asa, dia masih berdiri untuk menyelamatkan kawan dia Armin. Eren pun mengeluarkan Armin dari mulut itu dan dia termasuk dalam mulut Titan itu dan ditelan. Dan kita ada Mikasa di sini yang baru saja tahu bahwa Eren yaitu crush dia baru saja ditelan. Dan dia pun memberi kata semangat kepada mereka dan membunuh Titan semua sampailah kehabisan ODM gear dia, dimana dia hanya tinggal pisau kecil. Tapi tiba-tiba ada Titan muncul dan menyelamatkan Mikasa. Titan ini pun start untuk melawan semua Titan-Titan lain yang tersisa. Dia pun menunjuk skill gusti dia. Tapi Titan ini akhirnya kalah selepas melawan banyak Titan dan jatuh dan keluar Eren Yeager. Eren sebenarnya mendapat kuasa Titan yaitu Attack Titan. Dan kita ada di sini Captain Saitama, bukan, Captain Pixis yang melancang untuk menutup lubang yang terhasil dengan menggunakan Titan Eren, dimana boleh memanfaatkan kepada mereka. Tetapi Eren tidak dapat kontrol Titan dia, dan Captain Yan sudah Mikasa jaga Eren dengan baik. Tapi Family Zone Eren dan Eren memanas dan bangun, dan sebenarnya Armin yang membantu dia untuk bangun. Eren pun mengangkat batu yang berat. Dan kita ada Jin dan kawan-kawan Eren yang lain yang membantu Eren untuk memudahkan jalan dia ke kawasan wall yang berlubang itu. Dan kita ada Mikasa yang melawan Titan yang betul-betul menghalang jalan Eren. Dan Eren pun berjaya menutup lubang itu. Tapi Eren dibawa ke mahkamah untuk membuat keputusan sama ada dong mau simpan Eren ataupun bunuh saja Eren, dimana Eren tadi kurang ajar. Tapi Levi datang untuk menyelamatkan keadaan. Levi pun menendang Eren, dimana Eren nikmati setiap saat itu. Captain Levi ialah yang sangat cool dan hebat dalam siri Attack on Titan. Levi mengambil Eren untuk masuk ke dalam skuadnya dan mengambil segala risiko. Dan di sini kita ada Captain Erwin Smith, yaitu Captain Sasageyo kita yang membawa semua Survey Corp keluar untuk menangkap pengkhianat, ya, dimana pengkhianat itu boleh bentukan menjadi Titan juga seperti Eren. Dan pengkhianat itu berjaya melarikan diri dengan membiarkan Titan dia dimakan oleh Titan-Titan lain yang dia panggil. Captain Erwin Smith berasa sesuatu janggal berlaku dan pengkhianat itu datang untuk mencari Levi Squad demi mencuri Eren. Levi Squad pun melawan dengan Titan perempuan ini dengan menyerang mata dan pergerakan tangan dia sehingga dia tidak bermaya. Tetapi ia hanya tirik dan satu persatu meninggal begitu saja. Ini pun meninggal dan ditendang begitu saja. Eren pun betul menjadi Titan untuk membalas dendam dan melawan Titan perempuan ini. Tetapi dia kalah dengan teruk dan dia menangis karena kalah dengan teruk. Tetapi mereka mengadakan mesyuarat untuk menangkap pengkhianat tersebut karena mereka mendapati bahwa pengkhianat tersebut ialah Annie Leonhardt, ialah salah satu ahli yang bersama dong Eren semasa ikut Survey Corp. Dan round 2 pun bermula untuk Eren membalas dendam dan dia mencekam kepala Titan perempuan ini dan dia
Oh ya, pokok batu Eren. Dia pun berasa dan berjaya mengalahkan dan Annie yang sedih teringatkan ayahnya dan dia mengeraskan dirinya untuk menjalankan PKP dalam ais. Masuk ke season 2 di mana mereka ternampak Colossal Titan di sebalik wall dorang. Ini ialah rahasia di mana memang Titan tinggal di sebalik wall itu. Dan kita ada King Kong, sebenarnya Beast Titan yang menukar sebuah kampung menjadi Titan, dan salah satu Titan ialah ibu kepada Connie. Ada Ymil dan Historia dan kawan-kawan yang lain yang tersangkut di tower ini, di mana Ymil cuba menyelamatkan mereka semua dengan menukar menjadi Titan Jaw Titan dan melawan Titan semua yang di bawah itu, dan cedera sangat teruk pada keesokan hari. Kita ada Raina dan Bell Toto yang memberitahu bahwa mereka ialah imposter. Raina memberitahu bahwa dia ialah Amat Titan dan Bell Toto ialah Colossal Titan, menyerang bandar Eren pada suatu ketika dulu untuk menjalankan misi mereka. Ini disebabkan karena Raina mulai rasa keliru, mungkin dia mabuk ketum di mana dia tahu dia di pihak mana. Mikasa juga turut terdengar perbualan itu dan Raina It was at this moment that he knew he fucked up. Dan Mikasa datang untuk menyelamatkan Eren dan menyerang Raina dan Bell Toto. Raina dan Bell Toto pun bertukar menjadi Amat Titan dan Colossal Titan. Raina pun menangkap Eren dan manakala Bell Toto menangkap Ymir kerana dia merupakan Jaw Titan, dan Eren bertukar menjadi Attack Titan dan berlawan dengan Raina. Mereka one by one, tetapi Colossal Titan terjun dari atas dan menyerang Eren, dan dorang berjaya mencuri Ymil dan Eren. Pachi Enes di sini yang menyelamat Mikasa dan Eren semasa kecil dahulu. Dia ingin membantu mereka untuk mendapatkan Eren kembali. Dan kita ada Raina and the gang yang sedang dikejar oleh Service Corp yang dibimbing oleh Captain Sasageo. Ya, oh tidak, dia kena gigit, tapi Terobos aja lah anjing ah. Mikasa pun maju dan coba untuk menyelamatkan Eren, tapi dia gagal dalam first try. Tapi Captain Sasageo kita berjaya dengan satu tangan saja melepaskan Eren dari Bell Toto, dan Mikasa berjaya menyelamatkan Eren. Mikasa telah cedera kakinya dan terpaksa berehat di satu tempat, dan mereka ternampak Titan yang makan mama Eren dahulu. Enes datang untuk menyelamatkan mereka, dan Enes pun melawan Titan tersebut untuk membalas dendam apa yang berlaku dulu, kesilapan yang dia lakukan. Eren yang menggigit tangannya coba bertukar tapi tidak dapat. Enes berjaya memotong kaki Titan tersebut, tapi Enes ditangkap oleh Titan tersebut, dan Titan tersebut pun makan Enes. Enes pun meninggal begitu sahaja. Eren yang merasa kecewa karena tidak dapat membantu Enes, dan Mikasa yang ingin meluahkan perasaannya kepada Eren, bahwa dia ingin berterima kasih kepada Eren kerana Eren menjaga dia dengan baik dan memberi dan menyarung scarf itu kepada dia. Titan di belakang pun menunggu detik ini. Eren pun bangun dan berkata bahwa dia akan menyarung scarf itu hari-hari apabila Mikasa meminta untuk disarung dengan scarf itu. Dia pun menumbuk Titan tersebut dengan tangan dia, dan berlaku lenjatan elektrik, dan semua Titan berdiri dan memanas karena Eren tidak cium Mikasa tadi. Dia dorong pun pergi serang Titan ini dan mengikut kata-kata Eren, dan Titan ini digangbang dan meninggal begitu saja. Eren juga menyuruh Titan-Titan tersebut untuk mengejar Raina dan Belton. Dan Raina Belton melarikan diri dan dibantu oleh Ymil. Dan Serveko pun berjaya untuk menyelamatkan Eren dan mereka pulang. Kita masuk ke season 3 dengan Captain Levi dan pacinya Kenny Ackerman. Kenny di sini yang coba mengugut Levi, dan Levi coba untuk melarikan diri, di mana mereka ini semua dihan oleh Kenny dan orang-orang di sana. Tapi Levi berjaya untuk melarikan diri. Hai Potato Girl. Kita ada Eren di sini yang bareng. Ya, Eren kena curi lagi. Dari season 1 sampai season 3 kena curi ya kerja dia.
Dan kita ada Bapak Historia yang berketurunan raja, yang memberitahu Historia ialah anak dia. Dan kita ada Levi, Scott, dan The Gang untuk menyelamatkan Eren. Bapak Historia pun memberitahu bahwa Eren punya bapak dulu menyerang tempat dorang dan membunuh orang keluarga dan berikan Eren kepada Titan untuk Eren mendapat kuasa Titan. Dan begitulah cara Eren mendapat kuasa Attack Titan. Di samping itu Bapak Eren juga gigit salah satu ahli keluarga Reese, yaitu raja yang ada kuasa Titan, Founding Titan. Victoria diofen untuk bertukar jadi Titan, tapi dia menolak dan menjadi anak deraka dan bapaknya sedih di sana. Kasihan. Dia pun menjilat cair itu dan bertukar menjadi Titannya, keluarlah kalajengking. Dan kita ada Levi Squad yang menyelamatkan Eren di sini. Eren bertukar menjadi Ais untuk menyelamatkan mereka semua dari kena empat batu seperti Kenny kan. Teknik itu pun berjaya untuk menyelamatkan mereka. Dan mereka balik untuk mengatur strategi cara melawan Titan Reese nih. Mereka mulakan dengan menembak Titan tersebut. Dan Titan tersebut itu naik dan muntah kepada mereka dengan muka hodonya. Dan kita ada Captain Erwin Smith. Captain Erwin Smith menembak fregat. Titan itu berjaya dijatuhkan dan Eren membawa nasi lemak untuk memasuk ke dalam mulut dia. Ya, dan nasi lemak itu pun meletup. Dan keluarlah serpian daging-daging Reese ini. Daging kebab. Dan kita ada The Ackerman memotong bersama Connie, Jin, dan Historia potong sisa yang terpenting supaya dia dapat sokongan dari rakyat-rakyat Marheim karena dia akan jadi queen. Dan kita ada Kenny di sini yang sedang nazak memberi Levi jarum yang boleh menukar orang menjadi Titan ketika nazak. Dan habislah season 3 part 1 di situ dan kita masuk season 3 part 2 mana mereka ingin melungkai rahasia di bawah rumah Eren itu, tetapi mereka terjumpa Raina and the gang. Raina yang ditikam oleh Levi bertukar menjadi Armored Titan dan di sini kita ada Dio, Monkey King, dan kita ada Jotaro, Erwin Smith, Sasageo, dan Raina terdampak ada satu. Ya, Eren juga bertukar menjadi Titan dan dorang start berlawan. Tapi kini dong ada bantuan dari alat ODM dong dimana dong ubah sesuai dengan menjadi roket. Jadi dong lebih OP untuk senang dong mengalahkan Raina di kali. Dan Raina pun tewas, tapi ketika dia mau tewas, Beltol dibuang oleh Monkey King kita Beast Titan. Dan Beltol bertukar menjadi Colossal Titan dimana mengorbankan banyak askal di dalam terkena letupan tersebut. Kita ada Captain Levi yang terdampak serpian batu yang dibuangkan oleh Beast Titan yang memusnahkan bandar tersebut dan membunuh ramai ahli-ahli Servecom. Erwin Smith yang terkedu dan Colossal Titan yang coba sabotage dari dalam. Dan Eren coba menghalangnya tetapi disepak begitu saja. Dan Eren pun KO di sana. Dan kita ada Captain Erwin Smith di sini yang bercakap dengan Levi tentang cita-citanya dan skala-skala yang terkorban akibat pranknya. Dan Levi hanya berkata kepada dia, give up lah kepada cita-cita dia dan mati. Dan Erwin Smith memanas dan datang dengan plan untuk barbar dengan ini Beast Titan. Dio menunggu saat ini untuk melawan dengan Jotaro kita, yaitu Captain Erwin Smith yang datang dengan plan dan mereka akan mengambil perhatian Beast Titan, manakala Levi akan menyelinap dari kiri membunuh Titan semua dari kiri sampailah ke Beast Titan untuk membunuhnya. No, tidak, Captain Erwin Smith Jotaro kita terkena serpian batu dan jatuh. Titan yang merasa pelik apa yang berlaku di kanan, nah tiba-tiba Levi muncul dan Levi pun menyerang Beast Titan. Ini adalah scene pendelaan binatang monyet. Levi tidak bagi can, dia betul-betul mendera monyet ini dengan seteruk-teruknya. Dan Zeke untuk keluar dari Beast Titan dan kena suap oleh Levi. Dan ada Cat Titan datang untuk menyelamatkan Zeke.
yang cedera dan Levi terlepasnya. Tetapi Levi pergi mengejarnya dan ini dia nampak macam Eren dari Titan. Dan kita pergi berapa yang berlaku di dalam dengan Colossal Titan yang akan berlawan dengan Eren dan Armin. Tapi Eren tergelincir dan jatuh. Good job. Sekarang tinggal Armin lawan dengan Colossal Titan. Colossal Titan mengeluarkan haba yang boleh melecurkan badan Armin, tetapi Armin tetap dibuatin satu break berlaku di bawah, di mana pintu itu ditutup oleh Eren apabila Eren mengalas badannya, dan Eren muncul dari belakang dan menikam Colossal Titan dan berjaya mengeluarkan bel Toto dari Colossal Titan tersebut. Eren pun membawa bel Toto ke bawah. Eren ternampak Armin yang sudah hangus dan dia dijumpai oleh Zeke yang berkata bahwa Eren tidak nampak seperti ayahnya dan dia akan jumpa Eren satu hari nanti. Tetapi Zeke melarikan diri bersama Cat Titan dan Raina karena ternampak Levi yang bersemangat mengejar mereka. Armin yang melecul telah batuk, ini menunjukkan bahwa Armin masih selamat. Eren teringat bahwa sebelum mereka pergi perang, Captain Erwin Smith ada mengatakan bahwa mereka ada satu jarum yang boleh mengubah menjadi Titan dan menyelamatkan mereka dari Nazak apabila mereka makan salah satu Titan, yaitu bel Toto, untuk mendapat kuasanya. Ada Frost yang membawa Captain Erwin Smith dan Levi yang sewaktu itu ingin membagi Eren telah bersikap buruk siku dan menumbuk Eren, dan Mikasa yang telah memboynya ditendang memanas dan menyerang Levi. Tapi mereka pun mempunyai pendapat sendiri tentang ini, dan Eren berkata bahwa Armin sangat banyak membantu dalam gas ini, jadi Armin patut diselamatkan. Tapi Frost juga mengatakan Captain Erwin Smith ini penting untuk diselamatkan, dan Levi meminta mereka semua beredar dan dia akan membuat keputusan. Levi coba membagi kepada Captain Erwin Smith, tapi Captain Erwin Smith reject jarum itu, dan jarum itu pun diberi kepada Armin dan Armin makan bel Toto dan mendapat kuasa Colossal Titan. Levi and the gang yang pergi bawah rumah Eren yang mempunyai rahasia di sebalik semua Titan ini. Ada gambar Bapak Eren bersama istri pertamanya dan anaknya, yaitu Zeke, si Beast Titan. Buku ini memberitahu bahwa Grisha, itu Bapak Eren, tinggal di pulau lain dan mereka memperjuangkan hak mereka, tetapi mereka dibelot oleh anak sendiri, yaitu Zeke. Dan mereka semua yang membelot pun dibeli jarum ini untuk bertukar menjadi Titan yang tidak berakal. Dan mereka semua bertukar menjadi Titan tersebut dan dihantar untuk menyerang bandar diorang Eren, karena bandar mereka dianggap sebagai bandar yang devil. Dan di sini istri dia juga telah disuntik dan bertukar menjadi Titan yang memakan istri kedua Grisha. Good job, what a twist. Dan tidak ada Eren Kruger di sini yang memberitahu bahwa dia ialah Attack Titan dan bertukar menjadi Titan dan memusnahkan kapal-kapal ini. Eren Kruger memberitahu bahwa ajal dia tidak lama karena pengguna Titan hanya berhidup dalam jangka ayat 13 tahun. Dia meminta Grisha untuk menyelesaikan misi ini, yaitu dengan mendapatkan kuasa Founding Titan yang berada di tempat keluarga Reese. Eren mengaktifkan kuasa Founding Titannya apabila tangan seorang yang berketurunan raja, di mana istri pertama Grisha berketurunan raja. Oleh sebab itu dia dapat kontrol Titan pada saat itu. Dan Eren Kruger juga menceritakan ini saja cara untuk menyelamatkan Mikasa dan Armin yang berada di masa depan, di mana kuasa Attack Titan ini mereka boleh melihat masa depan. Survey Corps mulai bergerak ke tempat yang mereka tujui untuk melihat dunia luar ini. Mereka pun sampai ke destinasi itu dan mereka pun sakai di laut itu, dan hanya Eren saja yang tidak seronok dengan suasana ini. Mungkin dia sudah lihat di masa depan melalui kuasa Attack Titannya. Eren hanya fokus untuk mengalahkan musuh di sebalik ini.
Dan tamatlah untuk season ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan komen untuk video ini, dan terima kasih. Bye bye.